Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Materi kalian berikutnya adalah materi Bridging Course mata pelajaran PPKN. Ada 4 kompetensi dasar yang kalian pelajari pada materi Bridging Course kali ini. Pertama, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ketiga, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dan materi yang keempat, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Marilah kita bahas satu persatu materi tersebut. Materi pertama, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai arti bahwa nilai-nilainya sebagai sumber peraturan dan hukum negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara, di mana nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentu sangat familiar dengan Pancasila, karena hampir setiap pagi ketika kita memulai pembelajaran, kita selalu mengucapkan sila-sila yang ada di Pancasila. Untuk itu bersama-sama marilah kita ucapkan sila-sila yang ada di Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila-sila Pancasila yang ada tersebut, masing-masing mempunyai arti yang kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Pancasila punya fungsi sebagai way of life atau pandangan hidup. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai arti 1. Bahwa kita percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Arti yang kedua atau nilai yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nilai selanjutnya,
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, sesuai atau sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai berikutnya, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Ini adalah sebagian dari nilai-nilai yang terkandung di sila yang pertama. Selanjutnya di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalamnya bahwa semua rakyat Indonesia itu memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, maupun warna kulit. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Nilai berikutnya memiliki sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai pendapat masing-masing, berani membela kebenaran dan keadilan, juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai mengembangkan rasa kebanggaan sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya, cinta kepada tanah air Indonesia. Bisa menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalamnya terkandung nilai bahwa semua warga negara itu mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Tidak boros dan bergaya hidup mewah, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.
Itu tadi adalah nilai-nilai yang terkandung di setiap sila yang ada di Pancasila. Dan itu yang harus jadi pedoman kita semua dalam bertingkah laku di masyarakat. Materi berikutnya adalah tentang hak, kewajiban, tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara, tentu kita mempunyai kewajiban, mempunyai hak, dan mempunyai tanggung jawab. Untuk itu, terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu arti hak, apa itu arti kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Kira-kira ada yang tahu enggak? Hak. Iya, betul. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Ini yang disebut dengan hak. Sedang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Sedang tanggung jawab itu merupakan kesadaran setiap manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika ada seseorang yang dengan sadar berusaha untuk melakukan perbuatan baik, itu dikatakan sebagai manusia yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban itu dalam kehidupan sehari-hari? Tempat kita melaksanakan hak dan kewajiban itu dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga atau biasa disebut juga dengan di lingkungan rumah. Selanjutnya di lingkungan sekolah, lalu di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat terlebih dahulu pelaksanaan kehidupan di sekolah atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pelajar seperti kalian di sekolah. Ada beberapa contoh, di antaranya turut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Ikut bertanggung jawab atas perawatan gedung, halaman, dan perlengkapan yang ada di sekolah. Ikut membantu supaya peraturan sekolah bisa berjalan dengan lancar. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, atau pelajar yang lain, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Melengkapi diri dengan kepentingan sekolah, memakai baju seragam, ikut serta dalam membantu kelancaran proses belajar dan mengajar di kelas, memberikan keterangan sakit, izin, atau alpa dari orang tua jika salah satu teman kita atau siswa yang lain berhalangan hadir. Menghargai guru dan menghormati sesama siswa, berkewajiban mengikuti upacara. Siswa yang membawa sepeda harus menempatkan sepeda di tempat yang ditentukan. Siswa harus mengikuti pembelajaran
dan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Siswa harus patuh kepada Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah. Itu adalah beberapa contoh kewajiban seorang pelajar di sekolah. Tentu saja masih banyak contoh-contoh lain yang belum kita sebutkan. Lalu apa manfaatnya kalau kita ikut menjaga kebersihan sekolah? Kewajiban kita tadi salah satunya adalah menjaga kebersihan sekolah. Manfaat yang akan kita dapat diantaranya kita terbebas dari penyakit, lingkungan menjadi lebih indah, terbebas dari segala pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran tanah maupun pencemaran air. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi. Kita juga semakin nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan kebersihan atau melanggar tata tertib sekolah ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, misal kita suka membuang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan bencana. Salah satunya adalah banjir. Apa kira-kira yang menyebabkan banjir? Ada beberapa perbuatan, diantaranya menebang hutan secara liar atau maraknya illegal logging. Kita sering membuang sampah pada saluran air atau di sungai sehingga menjadi tersumbat. Pemukiman di sekitar bantaran sungai atau saluran air, pemukiman yang berada di dataran rendah, tingkat curah hujan yang tinggi itu juga bisa menyebabkan banjir. Sistem drainase yang telah diganti tanpa memperhatikan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, jebolnya bendungan atau waduk, salah dalam melakukan penataan tata ruang atau daerah, ataupun adanya bencana tsunami. Akibatnya, kalau terjadi banjir, rusaknya berbagai fasilitas umum dan sarana prasarana yang ada, mengalami kelangkaan air bersih sebab telah tercemar dengan air lumpur atau banjir, mengalami kehilangan harta benda, bahkan sampai menimbulkan beberapa korban jiwa. Muncul berbagai macam penyakit seperti diare, sakit kulit, dan sebagainya. Di sektor pertanian, tanaman, sawah, ataupun kebun menjadi rusak. Beberapa tanaman yang lama tergenang banjir menjadi mati, yang akhirnya mengakibatkan terjadi kelangkaan bahan makanan. Bagaimana cara kita menanggulanginya? Penanggulangan banjir. 1. Melakukan pengerukan di bantaran sungai, ataupun kita bisa membenahi daerah aliran air seperti parit, selokan, sungai, danau yang lainnya sesuai dengan fungsinya. Melakukan program penghijauan atau biasa disebut dengan reboisasi, penanaman hutan kembali. Tidak membuat pemukiman atau bangunan di sepanjang bantaran sungai. Tidak membuang sampah sembarangan di saluran air, misalnya di parit, di selokan, ataupun di sungai. Pemerintah
menyediakan sarana pembuangan sampah bagi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan banjir. Selanjutnya, materi ketiga tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau kalian lihat di sekitar kalian saja berbeda gender, ya, berbeda jenis kelamin, itu berbeda gender, berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, dan berbeda ras. Lalu bagaimana kita menyikapi keberagaman tersebut? Prinsip persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Jadi karena adanya keberagaman, maka persatuan dan kesatuan ini sangat kita butuhkan. Maka prinsip pertama pedoman kita adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana makna Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa bangsa Indonesia itu walaupun berbeda-beda, namun pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang kita miliki tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Bukan berarti kalau dengan prinsip kebebasan ini kita sebebas-bebasnya. Tapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Prinsip ketiga adalah prinsip nasionalisme Indonesia, bahwa kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Dan terakhir adalah prinsip wawasan Nusantara, yaitu suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita sering mendengar adanya permasalahan dalam keberagaman. Misal terjadi konflik antar suku atau daerah, di mana menganggap bahwa sukunya atau daerahnya lebih baik dari suku atau daerah lain. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Kedua, tindak kekerasan yang dilakukan suatu ras atau agama kepada ras atau agama lain. Tentu kalian juga sering mendengar. Ketiga, perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat sehingga terjadi perubahan norma sosial di masyarakat. Khusus permasalahan di bidang ekonomi, yaitu adanya kesenjangan penghasilan, di mana dalam masyarakat terdapat kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, sehingga terjadi yang namanya kecemburuan sosial. Materi terakhir kita adalah KD yang keempat, kompetensi dasar yang keempat, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kalian tentu sering mendengar
apa itu persatuan, apa itu kesatuan. Persatuan adalah merupakan kumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Sedang kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam atau keanekaragaman suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Tentu saja semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang kalau kita pelajari lebih rinci, lebih detail, ya mulai dari kata Bhinneka Tunggal Ika di kitab Sotasoma karya Empu Tantular yang punya arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang menjadi semboyan Indonesia. Kalau kalian biasanya melihatnya di pita pada kaki burung Garuda. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, kaitannya dengan bridging course untuk mata pelajaran PPKN. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.